Selamat pagi, shalom semuanya. Saudara, saya bersiap-siap kalau sesuatu tiba-tiba terjadi seperti pagi yang terakhir beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba saya dikeluarkan dari Zoom, mungkin karena sinyal. Nah, pagi ini saya berharap tidak terjadi, semua lancar. Dan saya pagi ini, saya percaya tidak kebetulan kalau semua lagu yang dipilih pagi ini berbicara tentang kehadiran Tuhan. Karena itu topik yang akan saya bahas buat saudara. 1 Samuel, kita lihat di dalam ayat firman Tuhan 1 Samuel pasal yang kelima. 1 Samuel pasal yang kelima, kita lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu, hanya badan Dagon yang masih tinggal. Kita sering melihat di Perjanjian Lama bahwa keberadaan tabut Tuhan itu diartikan adalah kehadiran Tuhan. Sebetulnya kalau kita melihat dari riwayatnya, sejak dari awal Tuhan itu selalu ingin hadir di tengah-tengah anak-anaknya, di tengah-tengah umatnya. Bicara tentang kehadiran Tuhan, jangan kita itu berpikir bahwa cuman kita yang berinisiatif ingin masuk mengalami hadirat Tuhan. Tuhan sejak dari awal lebih rindu untuk hadir di tengah anak-anaknya. Tetapi di Perjanjian Lama, ketika Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, orang Israel ketakutan. Karena ketika Tuhan hadir, manifestasinya luar biasa, sehingga mereka merasa takut dengan kehadiran Tuhan, ngeri dengan kehadiran Tuhan. Itu sebabnya mereka meminta dalam tanda kutip perwakilan, sesuatu untuk mewakili kehadiran Tuhan. Itu sebabnya maka di Perjanjian Lama diawali dengan membuat tabut dan sebagainya. Kita lanjut ceritanya, akhirnya dari tahun ke tahun, tabut inilah yang menjadi simbol dari kehadiran Tuhan. Ada 3 pelajaran yang saya mau sharingkan pagi hari ini buat saudara semuanya. Pelajaran yang pertama, kita akan melihat dari sisi Perjanjian Baru tentang kehadiran Tuhan. Perjanjian Lama, kita sudah melihat bahwa Tuhan itu disimbolkan, digambarkan melalui tabut Tuhan. Walaupun sebenarnya jauh sebelum pembuatan tabut Tuhan, Tuhan sudah menginginkan, menyatakan berkali-kali kerinduannya untuk hadir. Jadi pada dasarnya hati Tuhan selalu rindu untuk di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Dan di dalam Perjanjian Baru, setelah melalui kematian Yesus dan semuanya, firman Tuhan menuliskan bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait suci itu terbelah. Tidak ada lagi penghalang antara umat dengan Tuhan, yang di Perjanjian Lama hanya bisa diwakili oleh imam-imam besar untuk masuk ke dalam Shekinah Glory atau ruang Maha Kudus. Tapi di Perjanjian Baru kita lihat ya, dari Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama. Kita lihat ayat yang ke-23. Injil Matius pasal yang pertama ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ketika Tuhan memberikan sebuah nama, maka itu tidak seperti orang tua biologis kita memberikan nama.
Kadang-kadang orang tua biologis memberikan nama karena mereka suka dengan film, mereka suka atau fans dengan seorang bintang film, atau dengan seorang tokoh, atau mereka mempunyai tujuan yang diharapkan seperti itu. Tetapi ketika Tuhan memberikan sebuah nama, maka itulah nama itulah yang sebetulnya menjadi karakter atau sifat atau nature atau sifat asli dari satu pribadi yang diberi nama tersebut. Salah satu yang kita lihat di sini, ketika Yesus lahir di dunia, nama yang diberikan kepadanya adalah Immanuel. Artinya Tuhan tinggal di tengah-tengah kita. Berarti kalau bicara tentang, jadi hal pelajaran pertama yang saya mau bagikan, berbicara tentang kehadiran Tuhan. Bapak Ibu dengarkan. Sebetulnya Tuhan itu Immanuel, berarti ada di dalam kita. Ada di tengah-tengah kita. Ada di antara kita. Berarti Tuhan sudah hadir. Nah, seringkali kita salah kaprah. Kita berpikir bahwa ketika kita masuk ke dalam sebuah ibadah, kita berpikir bahwa Tuhan belum hadir. Saudara dengarkan, sebelum saudara masuk ke ibadat, Tuhan sudah bersama dengan saudara. Ketika saudara mulai duduk, Tuhan sudah ada di dekat saudara. Tetapi seringkali itu sebabnya kita tuh salah mengartikan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan kita konotasikan, kita artikan selalu baru muncul ketika WL mulai menaikkan pujian. Makanya seringkali banyak anak-anak Tuhan mengalami kesulitan merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena mereka tuh berkata begini, saya kok nggak pernah kerenyang-kerenyang lagi. Saya kok nggak pernah nangis lagi. Kayak dulu tuh baru duduk doa sebentar udah nangis. Tuhan melawat. Tapi sekarang tuh saya merasa Tuhan nggak melawat. Saya sudah lama sekali merasakan kering sekali. Rohani saya merasa kering karena Tuhan itu tidak menjamah saya. Saudara, itu yang dipakai oleh iblis untuk membatasi hadirat Tuhan. Saudara nyanyi atau tidak nyanyi, saudara merasa kerenyang-kerenyang atau tidak, saudara bisa menangis atau tidak, Tuhan hadir. Sebab dia Immanuel. Bukan untuk bergaya nama Immanuel diberikan, saudara. Tetapi itulah sifat dari kehadiran Yesus di dalam kehidupan ini. Bahwa ketika Yesus hadir, dia Immanuel. Tuhan bersama dengan kita. Yesus sendiri bilang sebelum dia mati, aku akan memberikan Roh Kudus sehingga kamu tidak akan menjadi yatim piatu. Kamu akan selalu ditemanin selama-lamanya. Berarti mau menyanyi atau tidak menyanyi, mau WL mimpin atau tidak mimpin, saudara, hadirat Tuhan sudah ada di dekat saudara. Yang menjadi persoalan adalah karena saudara dan saya sering mengukur kehadiran Tuhan dengan perasaan. Itu sebabnya banyak yang berkata, saya nggak ngerasa apa-apa. Saya merasa kering karena saudara mengukur kehadiran Tuhan dengan perasaan. Firman Tuhan mengajarkan kita, marilah kita datang kepada tahta kasih karunia dengan keberanian, dengan iman. Sebab tanpa iman seseorang tidak berkenan kepada Allah. Berarti kita menghampiri kehadiran Tuhan sudah ada, berarti kita itu harus dengan iman. Kita harus berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan perasaan. Saya ulangin, kita harus mengukur dengan kebenaran, bukan dengan perasaan. Segala sesuatu harus kita ukur dengan kebenaran, bukan dengan perasaan. Kebenaran mengatakan, dia Immanuel, aku maha hadir. Perasaan mengatakan, hari ini kok nggak kerasa apa-apa. Oh, WL-nya kurang berdoa. Hadirat Tuhannya langsung hambar. Pertama-pertama udah enak sih Sam itu mimpin. Tapi di tengah-tengah kayaknya dia ini lagi ngelantur, kayaknya dia ini lagi ngelamun, atau dia ini lagi mikir kemana, pikirannya nggak lagi fokus. Berapa banyak dari kita sering ngomong gini, oh di VAU ini loh ada hadirat Tuhan.
karena ibadahnya itu setiap kali saya divo, saya nangis, saya krenyeng-krenyeng, saya gemetar. Saudara kalau mau krenyeng-krenyeng, kalau mau bulu kuduk berdiri gampang, seperti saya pernah bilang, datang aja ke kuburan, malam-malam, sendirian, Anda akan muncul bulu kuduk berdiri. Apakah ketika bulu kuduk berdiri itu berarti ada hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan tidak ditentukan oleh bulu kuduk berdiri. Hadirat Tuhan tidak ditentukan oleh perasaan krenyeng-krenyeng atau kesemutan lah atau deg-degan. Hadirat Tuhan tidak ditentukan oleh karena saudara bisa menangis, oleh karena saudara bisa seperti bergetar-bergetar. Hadirat Tuhan ditentukan oleh kebenaran. Kebenaran mengatakan, aku Immanuel. Dengarkan, hadirat Tuhan di tengah-tengah kita di perjanjian baru. Kita siap, tidak siap, hadirat Tuhan sudah bareng sama kita. Saudara loh, belum ngangkat tangan untuk sembahyang, Tuhan sudah ada di sebelah saudara, sudah Tuhan mengelilingi saudara, Tuhan itu sudah membungkus saudara, Tuhan itu ada bersama dengan saudara. Sejak saya mengerti pemahaman ini, saya tidak pernah mengalami kesulitan untuk masuk di dalam doa, penyembahan. Saya tidak pernah mengalami kesulitan untuk misalnya di kendaraan, di bus, di transport umum, di tempat umum. Saya tidak pernah kesulitan tiba-tiba saya bisa menangis. Perhatikan. Yang membuat beda adalah kesadarannya. Kita harus menyadari bahwa Tuhan itu maha hadir. Yehova Syama, Allah maha hadir. Saudara belum sembahyang, saudara belum mulai lagu pujian pertama, Tuhan hadir. Jangan Anda mengkritik atau menilai bahwa oh WL ini kurang urapan, WL ini enak urapannya, oh lagu ini langsung bikin down, terjun bebas. Tadi lo lagu pertama itu langsung wut, hadirat Tuhan langsung wut. Wah, kita bahasanya gitu, langsung wuh. Tiba-tiba lagu lama langsung wow, langsung bahasanya orang Jawa joglek, Pak, gitu kan. Langsung joglek, Pak. Saudara, berapa banyak kita itu menjadi penilai-penilai hadirat Tuhan. Tuhan hadir, tidak ada musik, bahkan Anda di toilet pun Tuhan hadir. Kenapa? Karena dia Immanuel, dia bersama dengan saudara. Mau di toilet, dia bersama dengan saudara. Saudara percaya di toilet juga ada hadirat Tuhan? Amin. Siapa bilang hadirat Tuhan cuma ada di gereja? Siapa bilang hadirat Tuhan cuma ada di ruangan kebaktian? Ya kan? Hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Itulah pelajaran pertama yang saya mau ajak, bahwa kehadiran Tuhan di perjanjian baru sungguh anugerah. Bahwa karena kehadiran Yesus, kita anytime, anywhere, tidak perlu pakai alat apapun, kita bisa datang ke Tuhan, kita bahkan dalam kondisi lagi makan sekalipun, saya bisa ngomong, halo Pak, gitu kan. Aku makan ini enak loh Pak. Papa pernah ngerasain gini. Saya sering kali ngobrol seperti itu, hal-hal simple dengan Tuhan. Jadi hadirat Tuhan itu merupakan sebuah anugerah yang luar biasa sejak kematian Yesus di atas kayu salib, tabir terbelah, itulah hadiah yang luar biasa, yaitu Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Itu pelajaran pertama yang saya mau sampaikan. Nah, kita lihat yang kedua. Dari 1 Samuel pasal yang kelima, ayat 1-4 tadi kita baca cerita tentang kehadiran Tuhan dalam bentuk tabut. Nah, yang kita lihat di sini adalah manifestasi kehadiran Tuhan secara fisik. Oke ya. Jadi saya bilang kehadiran Tuhan di perjanjian baru, Tuhan Maha Hadir, Yehova Syama, Immanuel. Dan yang ditunjukkan dalam 1 Samuel pasal 5 ayat 1-4, bagaimana ada tabut Tuhan membuat patung berhala itu roboh. Yang kita lihat di sini adalah hadirat Tuhan itu sampai mengimbas, sampai berpengaruh, sampai nyambung ke manifestasi secara fisik. Ya, manifestasi secara fisik. Nah, saya mau tunjukkan melalui cerita ini bahwa yang kedua, kehadiran Tuhan, the presence of God,
adalah hal yang sangat powerful di dunia ini. Yang kita rindukan, kita tahu bahwa Dia Immanuel, kita tahu bahwa Dia Maha Hadir. Tetapi yang kita rindukan lebih lagi, bahwa kehadiran Tuhan itu sampai bermanifestasi secara fisik. Dan ketika bermanifestasi secara fisik, maka orang-orang bisa melihat sungguh ada Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jadi, yang kita lihat dari 1 Samuel ini adalah kehadiran Tuhan berimbas sampai ke manifestasi fisik. Dan kita belajar dari cerita ini bahwa ternyata the presence of God itu adalah tempat paling powerful di dunia ini. Saudara mau menghadirkan kerajaan surga di bumi, harus sampai mengalami level hadirat Tuhan, sampai berimbas kepada manifestasi fisik. Saudara, saya ingat Kathryn Kuhlman selalu berulang-ulang bercerita begini. Ketika saudara mau pergi pelayanan, iblis mungkin bisa menghalangi saudara 1-2 kali. Dan iblis yang menghalangi saudara itu 1-2 ekor. Nah, saya pakai kata ekor karena menurut saya dia bukan orang, ya kan? Jadi 1-2 ekor. Tetapi Kathryn Kuhlman bilang begini, ketika ada seorang anak Tuhan berlutut masuk dalam hadirat Tuhan, maka iblis akan mengerahkan seluruh kerajaan neraka. Bukan satu, mengerahkan seluruh kerajaan neraka untuk menghalangi orang itu. Itu yang selalu saya ingat. Kalau vow, dulu waktu vow pertama kali dibikin, Nita tanya dikasih nama apa. Yang saya muncul waktu itu adalah vow, voice of worship. Vow sendiri bicara tentang sumpah ikatan janji. Makanya saya percaya bahwa vow ini nadinya adalah worship dan darahnya adalah sebuah ikatan janji nikah dengan Tuhan. Saya percaya ketika vow bergerak selalu untuk menghadirkan kehadiran Tuhan secara manifestasi fisik. Saya nggak bilang menghadirkan kehadiran Tuhan, karena kehadiran Tuhan sudah hadir. Tetapi membuat mencapai satu level di mana kehadiran Tuhan sampai bermanifestasi secara fisik. Dengarkan baik-baik. Iblis bisa menyerang pelayanan. Kita dihalangi dengan hujan, tidak berangkat pelayanan. Tetapi itu hanya 1-2 ekor yang menghalangi sesekali. Tapi ketika kita bersujud, tersungkur, kita sungguh-sungguh rindu mencapai di mana kehadiran Tuhan begitu kuat sampai berwujud dalam manifestasi secara fisik, maka kita percaya bahwa bukan 1-2 ekor lagi yang menyerang, tapi seluruh kerajaan neraka akan dikerahkan. Kenapa? Kita lihat dari cerita Samuel, ketika tabut Tuhan didatangkan di tengah-tengah orang Filistin, langsung patung berhala Dagon itu akan roboh. Dagon itu adalah dewa ikan. Jadi badannya ikan, terus kemudian, badannya ini manusia, kepalanya ikan, saudara ya. Jadi kemudian ini yang tiba-tiba terputus. Saya masih ingat, saudara, ketika lama banget, saya waktu itu belum menikah, kita lagi retreat. Saya masih ingat ketika kita itu retreat, kita itu hampir setiap hari itu berjam-jam. Kita kerjanya itu cuma worship. Sampai satu kali tiba-tiba terjadi angin puting beliung, sehingga sampai terjadi badai yang luar biasa. Dan yang luar biasa, ternyata setelah itu reda, kita baru tahu ada sebuah kuil di dekat situ di mana patungnya tiba-tiba roboh
dengan kepala terputus, jatuh ke lantai. Dan saya tuh melihat begini bahwa hadirat Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa, punya power yang luar biasa. Saya suka sekali dengan worship, karena that is the powerful place. Kalau saudara mau tinggal di tempat paling powerful, tinggallah di dalam worship. Tinggallah sampai kehadiran Tuhan itu, sampai di satu titik di mana itu akan bermanifestasi secara fisik. Itu yang saya bilang, jangan cuma puas seperti digambarkan di Perjanjian Lama. Jangan puas sampai air itu ada di tumit. Harus naik sampai di lutut. Kemudian naik lagi sampai ke pinggang. Sampai akhirnya saudara tidak bisa berjalan. Tapi saudara itu benar-benar tenggelam, mengapung menjadi satu dengan aliran air itu. Itulah gambaran bahwa hadirat Tuhan kita sampai harus masuk, kita yang masuk ke hadirat Tuhan sudah ada, kesadaran kita lah yang perlu dibangun sampai itu bermanifestasi secara fisik. Saya melihat banyak sekali, melihat mujizat kesembuhan yang terjadi karena hadirat Tuhan. Bahkan di Vault sendiri juga terjadi banyak mujizat. Bagaimana ketika kita banyak nyembah, orang-orang yang sakit mengalami kesembuhan. Mujizat-mujizat terjadi, pintu-pintu terbuka. Saudara, ini yang kita kejar, bahwa level kesadaran akan kehadiran Tuhan, itu kita harus ngalamin sampai manifestasi secara fisik. Amin, saudara. Kita akan lihat Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua. Ayat yang ketiga. Perhatikan, ketika ada kehadiran Tuhan, power yang terjadi itu luar biasa. Ayat 3. Di depannya api memakan habis. Di belakangnya nyala api berkobar-kobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Bayangkan ketika manifestasi hadirat Tuhan sampai ke alam fisik, semua orang bisa melihat. Dan bukan hanya itu, betapa powerfulnya. Yang kita harus kejar itu bahwa kita tuh mengalami kehadiran Tuhan sampai secara fisik. Sehingga apa, saudara? Sehingga orang tuh bisa melihat, sehingga ada kesaksian bahwa kita ini sungguh-sungguh, orang itu akan berkata, sungguh ya Tuhan tuh hadir dalam hidupnya. Itu kita lihat. Bagaimana ketika tabut Tuhan sampai ke daerahnya orang Filistin. Kalau saudara baca dari 1 Samuel pasal 5, kita kembali ya. 1 Samuel pasal 5 ayat 1-4, kita lihat tabut itu dibawa ke kotanya orang Filistin yang namanya Asdod. Sampai akhirnya patung Dagon itu hancur. Kemudian kalau Anda lihat ayat ke-8 sampai ke-9, mereka ketakutan, lalu patungnya tuh dipindahkan lagi sampai ke kota yang namanya kota Gad, kotanya orang Filistin. Apa yang terjadi di kota Gad? Semua penduduk di kota Gad itu terkena tulah, mengalami borok-borok. Jadi seperti itu juga. Setelah itu ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12, tabut Tuhan itu dipindahkan lagi ke kota yang namanya Ekron. Dan lagi-lagi di situ terjadi seperti yang dikatakan di kitab Yoel, api memakan habis. Orang-orang Filistin yang kena hadirat Tuhan, mereka semuanya tidak ada yang tahan, semua terkena tulah. Inilah the power of the presence of God. Nah, kita harus mencapai satu level seperti Shekinah Glory, di mana Tuhan itu hadir, tetapi kita harus rindu bahwa kerajaan surga sampai di bumi, kerajaan di bumi. Inilah arti dari datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, sampai ke manifestasi secara fisik. Ini yang harus kita kejar. Amin, saudara. Ini yang harus kita kejar. Dan yang ketiga, pelajaran yang ketiga. Lalu bagaimanakah kita bisa istilahnya sampai naik ke level di mana manifestasi hadirat Tuhan sampai berimbas secara fisik. Kita akan melihat dari kisah ini ya, saudara. Pada waktu dalam 1 Samuel pasal 4, yuk kita lihat sebentar, 1 Samuel pasal keempat, ayat yang ketiga.
Orang Israel, lihat ya, 1 Samuel 4 ayat 3. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapakah Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Ketika mendengar sorak ini, orang-orang Filistin itu gentar, saudara, ketakutan sekali. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata ketika mereka maju berperang, mereka dikalahkan oleh orang Filistin. Mereka mengalami kekalahan besar sampai anak-anak dari Imam Eli mati di dalam pertempuran itu, makanya terus tabut Tuhan itu dirampas. Nah, perhatikan. Orang Israel mengira bahwa tabut itulah, kalau tabut itu datang, maka hadirat Tuhan itu datang. Yang saya maksudkan itu gini, seringkali kita itu dalam tanda kutip memakai alat untuk membuat kehadiran Tuhan sampai bermanifestasi. Kita berpikir, nah kalau alat kita pada zaman modern bukan tabut. Kalau kita pada zaman modern tanpa kita sadari kita itu memperalat, memakai alat. Kita pikir dengan kita menyembah 10 lagu, maka kemudian mujizat terjadi, doa kita terjawab, kemenangan terjadi. Kita berpikir bahwa dengan doa puasa sampai getol, maka Tuhan itu menjawab doa. Kita berpikir bahwa kita dengan pelayanan, maka Tuhan itu akan memanifestasikan mujizatnya. Sebetulnya kita tidak jauh berbeda dengan orang Israel pada cerita ini. Kita memakai alat untuk membuat manifestasi kehadiran Tuhan. Dengarkan, di dalam cerita ini sebetulnya kenapa Tuhan itu tidak hadir? Karena bukan karena tabutnya. Tabut itu terjadi kan seperti saya bilang, karena mereka itu pengen, nggak berani langsung ketemu Tuhan, mereka tuh pengen ada perwakilan. Mereka itu pengen selalu ada simbol, ada alat untuk mewakili kehadiran Tuhan. Tetapi sekali lagi, mewakili kehadiran Tuhan bukan sama dengan kehadiran Tuhan. Banyak dari kita memakai alat-alat untuk mendapatkan mujizat. Saudara, kembali lagi. Kenapa sebetulnya kehadiran Tuhan tidak terjadi dalam peperangan orang Israel melawan orang Filistin? Karena bukan alatnya, tapi yang sungguh-sungguh penting adalah kehadiran Tuhan. Dan kenapa Tuhan dalam cerita ini tidak mau hadir, memberikan kemenangan kepada mereka? Sederhana, kembali ke soal hati. Kembali ke soal hati. Gimana maksudnya hati? Bayangkan, mereka itu hidup dalam pelanggaran. Mereka itu hidup dalam dosa seenaknya. Hofni dan Pinehas disuruh ngangkat tabut. Saudara tahu kan siapa Hofni dan Pinehas? Anak-anak Imam Eli. Saudara tahu apa kerjanya mereka? Kerjanya mereka adalah membawa perempuan ke bait Tuhan. Kerjanya mereka mencuri dan korupsi. Lalu kemudian mereka mengangkat tangan, menyembah Tuhan, pakai nangis-nangis mungkin sekaligus. Saudara, terus mereka berpikir bahwa kehadiran Tuhan akan bermanifestasi. No. Kembali lagi, bagaimanakah kita bisa mencapai satu level di mana hadirat Tuhan sampai bermanifestasi secara fisik? Kembali ke hati. Saya percaya Mazmur 51 ayat yang ke-17. Mazmur 51 ayat yang ke-17. Kita lihat ya saudara. Mazmur 51 ayat yang ke-17. Kita lihat sampai dengan 19.
Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Lihat, dia mulai worship. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelian. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Perhatikan ayat 19. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Tuhan. Saudara, penyembahan itu sebuah, yang saya maksud praise and worship, ya, praise and worship, lagu-lagu yang kita nyanyikan ibadah seperti ini, kita nyanyi menyembah, itu adalah salah satu sarana untuk kita masuk sampai ke level manifestasi fisik dari hadirat Tuhan. Tetapi yang bisa mencapai sampai ke sana adalah apa? Modalnya adalah hati. Hati yang hancur, hati yang merendah, hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Hati yang tulus merindukan Tuhan. Itulah yang akan menggerakkan manifestasi dari kehadiran Tuhan. Saudara, jadi jangan kita berpikir bahwa ketika kita angkat tangan, bahkan sampai menangis pun, Tuhan melihat hati. Tuhan bukan melihat yang di depan penampilan. Orang boleh angkat tangan nangis-nangis, tetapi hati kita itu jahat. Saya kenal seseorang yang setiap kali ibadah selalu menangis-menangis. Tapi setelah ibadah, nggak lama setelah ibadah, naik taksi. Terus kemudian ketika naik taksi, terus bapak taksi bilang, "Bu, ini jalan lewat sini aja ya, macet Bu." Barusan dari angkat tangan, nangis-nangis, langsung bilang gini, "Bapak nurut saya aja, kok keminter." Gitu. "Bapak nurut saya aja kok keminter, saya kan lebih tahu." Saudara, saya sampai kaget. Saya naik taksi sama dia, saya yang takut. Saya yang malu gitu loh. Saya tuh sampai pikir gini, barusan nangis-nangis dalam hadirat Tuhan. Barusan sampai begitu. Keluar-keluar kok serem. Keluar-keluar kok seperti itu. Nah, bagaimana mungkin yang kayak begini ini bisa mencapai manifestasi Shekinah Glory? Yang dimaksud dengan Shekinah Glory itu adalah kehadiran Tuhan itu sampai bermanifestasi secara fisik. Hati. Saat kita menghampiri Tuhan di dalam pujian penyembahan seperti pagi ini, dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar, dengan hati yang Tuhan, please forgive me, aku salah, aku berdosa, dengan kerendahan hati. Hati yang seperti ini yang akan membuat kehadiran Tuhan itu sampai bermanifestasi secara fisik. Ini yang harus kita kejar, saudara. Jadi jangan puas sampai level karena kita nyembah. Saudara, dengarkan, dia Immanuel. Saudara nyembah, tidak nyembah. Saudara nyanyi, tidak nyanyi. Angkat tangan, tidak angkat tangan. Dia sudah hadir. Dan kita tahu kehadiran Tuhan itu powerful. Tetapi yang jauh lebih lagi, kita harus mencapai level Shekinah Glory. Kehadiran Tuhan itu sampai bermanifestasi secara fisik. Secara fisik gimana Bu? Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, pintu-pintu terbuka. Apa yang tidak masuk akal tiba-tiba terjadi. Tuhan membuka jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Pemulihan terjadi. Kita harus sampai level situ. Kuncinya sederhana, hati. Kembali ke soal hati. Hati yang haus, hati yang lapar, hati yang merendah, hati yang merindukan Tuhan lebih dari apapun. Bukan karena menyanyi, bukan karena mengangkat tangan. Hati yang betul-betul berkata, Tuhan, aku salah. Aku salah dengan perkataanku, aku salah dengan perbuatanku. Hati yang hancur di hadapan Tuhan. Itu yang akan membawa kita sampai pada Shekinah Glory. Amin. Jadi dengarkan, bisnisnya VOW ini adalah bisnis untuk sampai ke level Shekinah Glory. Dengarkan, iblis tidak suka. Makanya kalau VOW seringkali mengalami dalam tanda kutip serangan-serangan, berarti engkau diperhitungkan
dan ditakuti sama kerajaan neraka. Amin. Pak Jason, siap-siap. Anda juga ditakuti kerajaan neraka. Oke? Jadi, Anda ditakuti kerajaan neraka karena apa? Ini orang dangerous. Mungkin engkau banyak cacat. Tidak ada kita yang sempurna. Tapi ketika kita datang dengan hati yang rendah, Tuhan, aku memang orang yang hancur. Karena itulah aku sangat membutuhkan Engkau. Aku nggak bisa hidup tanpa Engkau. Oh, yang model gini ini yang ditakuti setan. Yang model gini ini yang menjadi musuhnya neraka. Dan dengarkan. Jadi kuat. Bisnis kita sampai ke level Shekinah Glory. Saya menantang semua teman-teman yang hadir pagi ini. Jangan puas. Cuman sampai nyembah. Praise and worship. Anda harus punya kerinduan. Anda harus punya sampai kerinduan di mana menghadirkan manifestasi kehadiran Tuhan. Shekinah Glory. Ya, itu arti Maha Kudus, ruang Maha Kudus Shekinah Glory, karena hadirat itu sampai termanifestasi. Itu harus kita alami. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Jadi sekarang kalau Anda tanya, kenapa ya Bu, saya sudah nyembah kok nggak ngalamin apa-apa? Saya sudah nyembah kok mujizat nggak terjadi? Kok nggak kayak ceritanya Bu Ruth ya? Bu Ruth nyembah, mujizat terjadi. Kita harus sampai ke level Shekinah Glory. Kembali ke hati. Introspeksi. Ingat Bapak Ibu, Tuhan sudah hadir. Anda mau yang di onsite, mau di online, Anda harus ingat Tuhan sudah ada bersama dengan saudara. Yuk, kita teduhkan hati di hadapan Tuhan. Saudara tidak perlu menunggu sampai harus pemanasan, 2 lagu lambat, baru kemudian kita tahu hadirat Tuhan. No, Dia sudah hadir. Itu pelajaran pertama. Dia Immanuel, Dia sudah hadir. Kita harus hidup berdasarkan mengukur dengan kebenaran, bukan dengan perasaan. Yang kedua, kehadiran Tuhan itu powerful. Yang ketiga, kita harus mencapai level di mana kehadiran Tuhan itu bermanifestasi secara fisik atau Shekinah Glory. Itu yang kita rindukan. Sehingga semua orang akan melihat sungguh Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Yuk kita menghampiri Tuhan. Boleh saya minta? Ya. Saudara, mari kita pejamkan mata sebentar. Ingat ya, hadirat Tuhan sudah ada di dekat saudara. Dia menatap mata saudara. Dia senyum. Kenapa kok buruk bilang menatap mata saya? Apakah tidak mungkin Tuhan membelakangi saya? Oh, enggak. Alkitab bilang begini. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Berarti dia sudah selalu melihat. Alkitab juga menuliskan, rambut sehelai jatuh, berarti Tuhan kan perhatiin terus, ngitungin terus rambut kita. Berarti kita harus berdasarkan kebenaran, kita harus ukurnya dengan kebenaran, bukan dengan perasaan. Berarti gini, Tuhan itu ngeliatin saudara sekarang. Saudara aja yang nggak ngeliat dia. Bukan berarti karena saudara nggak bisa lihat dia, terus Tuhan nggak ada. Tuhan ngeliatin saudara sekarang. Mari kita pejamkan mata sebentar. Perhatikan. Datengin dengan kebenaran. Dengan iman karena kebenaran. Tuhan ngeliatin saudara sekarang. Tuhan senyum. Saudara tahu kenapa saya percaya Tuhan senyum? Karena saya lihat di Kidung Agung, kalau kita sudah sampai pelajaran Kidung Agung. Ketika kita tuh datang, Tuhan itu jingkrak loh. Ketika kita tuh datang. Karena Tuhan itu berkali-kali itu seperti ngomong gini, nah ini aku loh, ayo ngobrol sama aku. Cuman kitanya yang cuek. Nah ini loh aku, ayo ngobrol yuk, ayo ngobrol. Kitanya yang cuek. Jadi ketika pagi ini saudara menutup pintu terhadap semua yang di luar. Semua yang di luar saudara tutup pintu. Saudara fokus ke dia. He's so happy. Dia sungguh senang. Dia senyum. Dia seperti orang jatuh cinta, pandangannya senang.
Sebelum saudara bicara apa-apa, dia sudah melihat saudara dengan senyum. Saudara belum ngomong pun dia sudah ngomong lebih dulu. I love you. I'm so glad to see you, my son, my daughter. I love it. I miss you. Apa respon saudara pagi ini? Datang dengan kebenaran, bukan dengan perasaan. Say something, bicara sama dia. Dia ada di depan saudara, dia ngeliatin saudara. Dia senyum-senyum sama saudara, kayak orang fall in love. Saudara bilang apa? Saudara mau ngomong apa? Saudara bicara sama Tuhan. Saudara bicara sama Tuhan. I love you. I know. Tuhan bicara, aku tahu. Mungkin saudara mau ngomong, Pak, aku capek. Mungkin saudara mau ngomong, Pak, aku jengkel. Orang ini menjengkelkan sekali. Aku sakit, aku tahu. Dan papamu bilang pagi ini, aku tahu sayang. It will be okay. Kamu tidak sendirian. Apa lo selalu sama kamu? Ya biarin. Serahin ke papan. Bicara sama Tuhan pagi ini, saudara. Dia ada di depanmu. Dia so excited, senang banget lihat. Tidak ada yang dia lebih cintai kecuali dunia ini, yaitu engkau dan saya. Begitu besar kasihnya kepada dunia ini, sehingga nyawa pun dia berikan. Thank you, Jesus. Bicara dengan Tuhan. Cerita seperti kepada seorang papa. Cerita kepada seorang papa. Aku Immanuel. Aku lo ada di sini, nak, enggak kemana-mana. Aku selalu ada di dekatmu. Mendengarkan kau. Thank you, Jesus. Saudara berkata, aku sudah kering. Mungkin ini waktunya paradigma kita dibetulkan. Dia ada di dekat. Tidak pernah jauh. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan. Kini hamba-Mu percaya Engkau bicara sama anak-anak-Mu di ruang mereka masing-masing. Bahkan Engkau mengusap air mata mereka. Hamba-Mu percaya saat ini Engkau bahkan memeluk mereka. Engkau berkata, I miss you. I miss you so much. Berapa dari kita bahkan mengalami begitu lelah, terluka, compang-camping, babak belur. Tapi saya melihat dengan percaya, saya melihat
Tuhan peluk seperti anak kecil yang ketakutan, dipeluk sama papanya, dan Tuhan bilang, semua akan baik-baik sayang. Papa akan berjalan sama kamu. Kamu tidak sendirian. Terima kasih Papa. Oleh karena kematian Yesus, kita punya akses 24 jam. 24/7. Sepanjang tahun. Setiap detik. Dia selalu hadir dan tidak pernah tinggalkan kita. Kitalah yang sering kali meninggalkan dia. Kitalah yang sering kali melupakan dia dengan kesibukan kita. Saya berdoa mulai hari ini, kita bangkitkan kesadaran kita bahwa dia selalu ada di dekat kita. Jangan nggak digubris, saudara. Jangan diignore. Jangan dicuekin. Yuk kita taruh hati kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Inilah tubuhmu yang dipecah bagi kamu. Terima kasih untuk kehadiranmu Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau memanifestasikan kemenanganmu di hidup kami. Oleh tubuhmu yang bangkit. Sehingga tubuh yang kami hidup sekarang adalah tubuh di dalam tubuh anak domba. Kami sembuh, kami dibangkitkan. Kami hidup dalam the presence of God. Terima kasih Tuhan. Kami makan dengan iman. Dalam nama Yesus, mari kita makan dengan percaya. Mari kita angkat anggur di tangan kami. Inilah darahmu yang bercurah. Terima kasih buat darahmu yang membuat kami bisa anytime menghampiri Engkau. Inilah yang membuat kami mampu diberi akses untuk datang ke tahta kasih karunia-Mu, mendamaikan kami dengan Engkau, menjadikan kami milik kepunyaan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami minum dengan percaya tanda cinta-Mu ini. Dalam nama Yesus, mari kita minum dengan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kehadiran-Mu, buat semua anugerah. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saya kembalikan